Kita bergeser ke Jawa Tengah, saudara. Sempat terendam selama 3 hari, 2 jalur rel di Petak Pekalongan hingga Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah. Senin pagi mulai surut. Sejumlah ruas rel kereta api yang terendam banjir sudah bisa dilewati sejak Senin dini hari. Meski demikian, PT KAI memberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 30 km per jam serta pengawasan intensif guna memastikan stabilitas jalannya kereta dan keamanan lintasan. Meski jalur sudah bisa dilewati, masih ada 17 kereta yang masih dibatalkan keberangkatannya. Pembatalan sejumlah perjalanan kereta membuat kondisi stasiun Tawang, Semarang lengang. Pembatalan kereta api dilakukan PT KAI mengingat kondisi lintasan yang masih memerlukan penanganan dan pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Sejumlah penumpang telah mengurus pembatalan tiket sejak Sabtu hingga Senin. Lalu bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan bagaimana pula penanganannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Selamat sore, Assalamualaikum Gus Yassin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut prihatin apa yang terjadi dengan warga Jawa Tengah. Gus, dari tinjauan Anda seharian ini di Pekalongan, bagaimana penanganan banjirnya khususnya bagi warga yang terdampak, Gus? Ya, pada hari ini saya ada di Kabupaten Pekalongan dan di Kota Pekalongan. Memang banjir di Kota Pekalongan ini baru hari Jumat kemarin, 1 minggu setelah banjir yang ada di Jawa Tengah, Timur Utara, Pati. Gus Yassin? Saudara, banjir yang menggenangi Jawa Tengah, tadi disampaikan oleh Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, banjir masih menggenangi sejumlah titik di Jawa Tengah dan juga membuat perjalanan kereta api dibatalkan karena sejumlah ruas rel masih terendam banjir dan masih dalam upaya pembersihan oleh PT KAI. Saudara, pembatalan sejumlah perjalanan kereta membuat kondisi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah lengang. Pembatalan kereta api dilakukan oleh PT KAI mengingat kondisi lintasan yang masih memerlukan penanganan dan pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Sejumlah penumpang yang telah mengurus tiket harus membatalkan tiket sejak Sabtu hingga Senin hari ini. Saudara, nanti kita akan coba hubungi kembali Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun yang tengah memantau kondisi banjir terkini di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara kita bergeser ke Jakarta, saudara. 11 rute perjalanan terpaksa dibatalkan PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta imbas banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Meski jalur di wilayah Pekalongan sudah bisa dilalui, namun operasional masih terkendala buntut antrean rangkaian kereta api. Langkah pembatalan perjalanan diambil oleh PT KAI Daop 1 sebagai bagian dari pemenuhan standar keselamatan perjalanan kereta api. Hari ini, Senin 19 Januari 2026, dari Daop 1 Jakarta ada 11 rute perjalanan yang dibatalkan lantaran rangkaian kereta masih belum berada pada jalur dan wilayahnya. Rute yang dibatalkan ada 2 dari Stasiun Gambir dan 9 dari Stasiun Pasar Senen. PT KAI mengirimkan informasi pembatalan kepada calon penumpang melalui layanan pesan singkat serta situs resmi KAI. Saudara, kita sudah tersambung kembali dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Gus Yassin.
Ya, Mas Ihsan. Ya, tadi sempat terputus. Tadi Gus, terputus. Ya, berdasarkan pantauan Anda seperti apa kondisi banjir di Pekalongan? Gus. ya. Jadi banjir di Pekalongan ini memang karena intensitas hujan yang tinggi, tadi juga ketika saya ada di sana di lokasi sempat hujan, turun lagi pada hari ini, akan tetapi alhamdulillah sebentar aja. Dan memang di Kota Pekalongan ini terdampaknya yang paling parah dibanding Kabupaten Pekalongan, yaitu 2/3 wilayah Kota Pekalongan ini masih terendam. Ya, di antara variasi ya, ada yang 1 meter, ada sampai 1,5 meter. Akan tetapi pada hari ini, alhamdulillah sudah ada penurunan paling tidak 20 sampai 30 cm. Ada penurunan air. Nah, untuk permasalahan penyebabnya, salah satunya tadi intensitas hujan, yang kedua adalah ada tanggul jebol yang ada di sungai di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri, BPBD, Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang bahu-membahu untuk menangani tanggul yang jebol tersebut dengan sandbag. Memang mestinya ini harus permanen, akan tetapi kondisi seperti ini tidak bisa kita langsung melaksanakan permanen. Kita harus baru bisa semi permanen. Itu. Oke, Gus, tak hanya permukiman warga, banjir di Jawa Tengah juga membuat sejumlah perjalanan kereta terhambat, bahkan batal juga dari Jakarta maupun dari Surabaya. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng? Karena untuk masalah kereta api ini sebenarnya di kekuasaan otoritas DJKA atau KAI, akan tetapi kami berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan terkait lintasan-lintasan kereta yang saat ini melintas di Kota Pekalongan. Memang di situ terendam sekitar 20 sampai 30 cm. Dan saat ini baru kita upayakan untuk peninggian jalur-jalur rel kereta api. Tadi juga saya sempat memantau sebentar bahwa sekarang lagi dikerjakan peninggian jalur rel kereta api. Semoga dengan peninggian ini bisa memperlancar perjalanan masyarakat menggunakan kereta api, walaupun tentu dengan peninggian tersebut tidak bisa secepat yang sudah ada. Gitu. Ada berapa jalur rel sih, Gus, yang paling parah terdampak banjir ini? Sementara ini yang ada di Kota Pekalongan ya, yang kita pantau yang ada perbaikan karena kemarin terendam banjir. Akan tetapi tadi sempat kita lihat, pantau, alhamdulillah sudah tidak ada genangan-genangan yang signifikan. Akan tetapi kembali itu adalah kewenangan otoritas DJKA, apakah sudah berhak atau layak dilintasi atau belumnya, ini yang saat ini kita koordinasikan. Akan tetapi saya pastikan dalam waktu dekat ini, 1-2 hari ini, semoga bisa sudah dipakai perlintasan ke jalur kereta apinya. Baik, semoga penanganan bisa cepat dilakukan. Taci Yasin Amin. Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Mas Ihsan. Saudara, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di